Sejak dari pagi Amerika dan Israel tidak ada serangan-serangan ke Iran. Jadi Anda memprediksi dalam berapa hari ke depan akan stop ini? Menurut saya sudah stop. Tapi kan serang masih ada. Sudah tidak ada. Hari ini nggak ada sama Hari sekali. ini nggak ada. Coba bisa dicek. Nama Zulfan Lindan. Nama Zulfan Lindan. Ya. Jadi kami dari rombongan yang dievakuasi, pertama pasti mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia, kepada Kemenlu terutama, dan kepada kedutaan kita di 3 negara, yaitu Teheran, kemudian Azerbaijan, dan Turki, yang mereka mengurusi kami dari awal sampai akhir dengan baik sekali. Tidak ada cacat menurut saya. Nah, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa berlanjut terus, sehingga warga negara Indonesia bisa kembali ke negaranya dengan sehat walafiat. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Nggak bisa panjang-panjang saya sampaikan, itu saja ucapan terima kasih. Pak, kondisinya di Israel gimana, Pak? Ya, kami pertama 2 hari sebelum berangkat menerima surat undangan dari KBRI Teheran. Barang siapa yang siap untuk dievakuasi mengisi form, dan banyak yang tidak mengisi. Jadi pada yang pertama sekali 32 orang mengisi, langsung diberangkatkan. Situasinya mencekam ketika kami berada di KBRI Teheran, itu 10 bom di atas KBRI lewat. Dan 1 kilo sampai 2 kilo itu bom itu luar biasa. Sehingga kaca-kaca di kedutaan itu bergetar. Kami menuju basement sebenarnya, tapi kata dubes sementara nggak usah dulu. Nah, subuh kami baru berangkat sekitar 9 jam sampai ke perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Yang lama itu 5 jam kami tunggu di imigrasi Teheran. Tapi di Baku hanya 1 jam, kami langsung menuju kota dan menginap di hotel yang disediakan. Hotel cukup bagus, bintang 4, bukan hotel main-main. Saya kira cukuplah memuaskan ya bagi semua kawan-kawan yang dievakuasi. Mungkin Pak, proses komunikasi dari sebelum ke KBRI Teheran bagaimana, mungkin dari teman-teman sekalian mendapat informasi kalau ingin evakuasi itu bagaimana mungkin mulai dipikirkan? Ya, jadi itu aja, jadi sangat singkat. 2 hari kami mengisi form, hari Selasa, hari Kamis kami ke kota Teheran, ya, menginap di hotel. Hari Jumat pagi subuh kami berangkat ke Baku, ke perbatasan. Jadi nggak ada problem. Kebetulan di jalan tidak macet sama sekali. Ya, ketika waktu perang 12 hari itu macet panjang. Tapi karena kita sudah ngambil keputusan cepat sehingga di jalan tidak ada kemacetan. Lancar sekali kita menuju ke perbatasan. Kondisi kota Teheran gimana, Pak? Kalau rakyat Iran itu biasa aja, seperti nggak ada perang. Selama mulai dari meninggalnya Ali Khamenei, ya, sampai sekarang, itu boleh dikatakan setiap malam sampai hari ini itu turun sampai bukan ratusan ribu, jutaan. Jadi rakyat Iran nggak bisa dilarang. Mereka tetap turun bersemangat untuk mengecam penyerangan pemimpin mereka oleh Amerika dan Israel. Ya, jadi sampai jam 1 malam, sehingga ada yang dibom oleh Israel itu di Fatimiyah, ya, di Teheran, di bundaran Fatimah namanya, itu kena bom pada hari itu. Padahal orang sedang berkumpul, hampir ratusan ribu orang. Ada yang meninggal juga, ya. Cukup dulu ya, atau kawan lain mau jelaskan?
Jadi Satu data dari lembaga statistik internasional namanya World Insight. Jadi ini dia memantau jumlah serangan rudal balistik Iran dan jumlah serangan drone Iran dari hari pertama sampai hari ke-8 kemarin hari Minggu. Jadi hari pertama itu rudal Iran itu masih bisa nembakin rudal 350 rudal balistik per hari. Di hari kedua 175, di hari ketiga 120, di hari keempat 50, di hari kelima 40, hari ke-6 32, hari ke-7 328, hari ke-8 15 rudal balistik. Jadi jauh sekali. Adik-adik ya, dari hari pertama bisa nembakin 350 rudal balistik per hari, sementara di hari ke-8 cuma bisa nembakin 15 rudal balistik. Terus drone-nya itu di hari pertama Iran itu bisa nembakin per hari bisa 294 drone per hari. Menyerang ke 5 negara itu kan, bukan cuma ke Israel aja. Di hari kedua melonjak jadi 541 drone, hari ketiga 200 drone, hari keempat 85, hari kelima 45, hari ke-6 38, hari 7 ke 30, hari ke-8 hari Minggu kemarin cuma 12 drone. Jadi memang bombardir Amerika yang pasukan gabungan Amerika dan Israel yang masif sekali ke gudang-gudang amunisi, ke situs-situs rudal juga markasnya Garda Iran itu memang pengaruh sekali ke daya gedornya Iran, daya tembaknya Iran itu pengaruh sekali. Ditambah mungkin Bang Aiman itu kemarin ada dengar berita sekitar 2 hari yang lalu. Kalau nggak salah Presiden Iran itu minta maaf ya. Minta maaf karena udah menyerang negara-negara itu. Itu ada latar belakangnya Bang Aiman. Gimana? Jadi negara-negara Arab ya. Ini informasi A1 dari ada pangkalan militer Amerika di sana. Iya, tapi kan dia sempat minta maaf. Intinya dia minta maaf kan. Betul. Dia minta maaf udah menjelang negara-negara Teluk, yang 5 negara yang ada pangkalannya Amerikanya itu. Jadi itu ada latar belakangnya. Jadi ini aku dapat informasi A1 dari Dubai. Jadi selama ini Iran transaksi karena Iran kan negara di embargo. Jadi Iran ini hanya bisa menjual minyaknya ke Rusia dan ke China. Dan uang hasil penjualan minyak miliaran dolar kalau kita sebutnya dolarnya. Tapi kalau di Dubai mungkin dinar ya. Jadi miliaran dinar uang hasil penjualan Iran. Triliunan rupiah itu. Triliunan rupiah. Triliunan rupiah. Hasil penjualan minyak Iran ke Rusia dan ke China itu diparkir di Dubai rupanya. Dan kemarin kenapa dia minta maaf itu karena dia diancam sama Raja Dubai. Kalau lu nyerang-nyerang gue terus gue freeze lu punya duit. Ini A1 nih informasinya. Itu makanya dia minta maaf besok. Jadi memang banyak dinamika di perang ini yang membuat seperti Abang ini kita bilang tadi memang membuat eskalasi menurun. Jadi betul sekali, memang eskalasi menurun. Jadi kalau seandainya Iran meneruskan serangannya, uangnya nggak keluar tuh, sehingga operasional. Tapi kan dia ngancamnya si Raja Dubai ini, Raja Uni Emirat Arab ini ngancamnya kalau lu nyerang gue, gitu. Jadi lu jangan nyerang Dubai lagi, lu jangan nyerang Abu Dhabi lagi. Perang aja sana. Ya kalau mau, pokoknya lu mau nyerang kemana asal jangan nyerang ke gue, lu nyerang ke gue lagi, gue freeze aset lu, gitu. Dia langsung minta maaf. Jadi prediksi Anda berapa hari ini akan perang selesai? Kalau tadi sebutkan hari ini selesai. Ya seperti pembukaan Bang Aiman tadi yang agak-agak horor gitu kan. Jadi kita sih ya berharap kalau bisa besok udah kelar lah. Ya kan? Biar nanti Selat Hormuz kebuka lagi, kapal-kapal bisa lewat lagi, BBM gak jadi terus. Adik-adik setuju ya? Amin. Kita doa bersama ya. Moga-moga cepat kelar biar abis Lebaran udah bisa silaturahmi lagi, salam-salaman lagi ya kan. Lebaran saya salam-salaman antara Trump, Netanyahu ya, sama dan Presiden Iran yang baru ya kan. Amin. Semoga. Kan udah ada korban. Apakah kemudian di dalam Iran sendiri tidak ada dendam di situ yang kemudian meneruskan serangan? Itu kan yang pertanyaan semua. Gini loh. Di perang itu, aku rasa kalau semua pemimpin negara tahu yang namanya perang itu pasti ada casualties, ada korban perang. Korban perang itu korban tewas itu. Iya, tapi korban tewas itu di perang itu adalah statistik, Bang Aiman. Statistik. Bukan nyawa ya, Bukan nyawa. Karena itu perang. Beda sama kecelakaan di jalan tol. Ini perang, Pak. Di perang ini ya nyawa ya statistik. Jadi gua rasa pemimpin negara semua udah tahu itu resiko gua. Hanya angka. Buat pemimpin negara, gue ngomong bukan buat gue ya. Pemimpin negara semua pasti akan punya attitude seperti itu. Mau pemimpin Iran kayak, mau pemimpin Amerika, mereka tahu. Rakyat itu statistik kalau dalam perang. Karena goalsnya adalah mengalahkan musuh. Jadi kalau dia mengalahkan musuh ada collateral damage, ada rakyat yang harus jadi korban, itu statistik. Resiko perang. Gue rasa itu dimaklumi kalau memang Iran ibaratnya kalau kata Bang Aiman, wah kita udah korban banyak. Ya nggak sekerdil gitu juga kali, nggak sereceh itu juga. Demi stabilitas wilayah regional, kalau memang harus salaman gitu kan, ya why not? Salaman 1 hari lagi, benarkah itu? Serikat dan Israel itu memang mencoba agar perang ini berhenti. Amerika dan Israel coba untuk perang ini berhenti. Kenapa? Karena Anda tahu ya, itu serangan Iran nggak main-main ya. Itu kemarin waktu serangan yang... Bukan karena mereka klaim bahwa Iran udah kalah. Oh, nggak juga. Dia masih punya persediaan yang masih banyak. Belum dikeluarin. Iya, dan Anda juga tahu bahwa ketahanan militer Iran itu kan banyak mitos aja. Kalau kita lihat seminggu terakhir, kan pertahanannya sama sekali lumpuh itu di udara. Pesawat-pesawat Amerika dengan Israel bisa bebas. Nah ini yang membuat Iran selama ini selalu berilusi tentang kekuatan, tentang hegemoni di Timur Tengah. Jadi ini yang membuat rezim teokrasi dan yang didukung oleh bedil dari Garda Revolusi itu
selalu bisa mengintimidasi rakyatnya bahwa mereka kuat. Sebenarnya itu ilusi dan terbukti seminggu nggak ada pertahanan sama sekali. Nah, mudah-mudahan. Kita bersahabat dengan Barat, kita tetap Indonesia. Kita bergeser ke timur sebentar, tetap Indonesia. Kita balik lagi ke Barat, kita tetap Indonesia. Itulah prinsip non-alignment, prinsip bebas aktif Indonesia. Saya mau mengatakan bahwa senior, sahabat, apapun lah saya sebut, yang bicara di media kemarin apa hari ini, bahwa Indonesia jangan cari panggung di perang Amerika, Israel, dan Iran, fokus ke dalam negeri karena pemerintahan ini sedang digoyang. Saya tidak nyaman, karena itu pernyataan yang sangat membuat kepanikan. Indonesia baik-baik saja, dan pilihan pemerintah untuk bergabung di dalam Board of Peace, Dewan Perdamaian, itu harus dibaca secara komprehensif, dengan pikiran yang terbuka, karena nalar tidak boleh disatukan dengan prasangka. Tinggalkan dulu prasangka, baru kita analisis. Nalar tidak boleh disatukan dengan prasangka. Yes. Yang mana? Lebih spesifik. Saya mau bilang kepada teman-teman yang marah berlebihan dengan keputusan pemerintah untuk bergabung di dalam Board of Peace. Hakikat politik Indonesia adalah bebas aktif. Bagaimana kita menafsir ini ketika Bung Hatta di dalam pidato 1948 dengan judul Mendayung di antara dua pulau, dia mau menegaskan bahwa kita aktif, tidak berpihak pada satu pihak, tetapi aktif di dalam memperjuangkan kepentingan nasional kita, aktif di dalam menjunjung tinggi kemanusiaan universal, memperjuangkan moral peradaban manusia, maka kita aktif di dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini harus dipahami dalam perspektif itu, karena dinamika politik hari ini, dinamika politik global itu sangat-sangat dinamis dan fluktuatif. Indonesia harus mengambil posisi yang tepat dan strategis. Jadi jangan serampangan dan buru-buru kita menuduh pemerintah udah masuk kotak nih. Pemerintah sudah kena jebakan Batman nih. Saya nggak setuju itu. Ini perhitungan yang sangat menurut Anda masuk BOP itu positif untuk Indonesia? Saya melihat mari kita lihat dari perspektif politik internasional, Mas Aiman ya. Katakanlah saya buat paper di sini. Ada 3 perspektif yang coba saya angkat. Pertama dari perspektif realis. Penekanan dari perspektif realis dalam politik internasional adalah kepentingan nasional sebagai kompas di dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Nah, dalam konteks ini saya kira kebergabungan Indonesia itu meskipun bersifat pragmatis, adalah sebuah pilihan strategis di tengah situasi global hari ini, di mana secara ekonomi banyak negara terpengaruh, dan juga Indonesia punya komitmen untuk berpengaruh secara global dalam pentas politik. Maka pemerintahan Pak Prabowo cukup menonjol dalam hal komunikasi internasionalnya. Nah, ini satu hal yang positif menurut saya. Soal nanti ada risiko negatif dari pilihan ini, itu nanti perdebatan berikutnya. Nah, dari perspektif yang kedua, liberalisme institusional, letaknya di mana kekuatan dari keterlibatan. Jadi the power of participation di dalam pilihan politik multilateral ini. Nah, di sini memang Indonesia punya potensi besar di masa depan untuk menjadi pemimpin bagi Global South. Negara-negara selatan, negara-negara berkembang, ya ini bisa menjadi pemimpin di masa depan kalau dia terus memperkuat peran macam ini. Ya, lalu yang ketiga dari aspek konstruktivis, ini memang akan ada dilema besar. Karena penekanan konstruktivis itu kan identitas dan norma kita. Jadi kebijakan luar negeri itu mencerminkan identitas kita sebagai bangsa dan norma yang kita pegang. Nah, di sini bisa saja muncul yang namanya disonansi kognitif tuh. Karena di satu sisi kita udah dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar yang juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina selama puluhan tahun. Tiba-tiba hari ini kita mengambil sikap strategis, yaitu bergabung di dalam Dewan Perdamaian di mana tidak ada Palestinanya, tetapi punya komitmen yaitu juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini harus kita ingat. Kritiknya begini, bagaimana mungkin masuk ke dalam sebuah wadah untuk mendamaikan, tapi dari sisi penjajah itu kemudian yang narasi yang berkembang. Bagaimana? Pertanyaannya begini, dalam hal mana kemudian pemerintah Indonesia itu dianggap menjadi pion dari pencetus katakanlah dari Amerika Serikat. Karena ini kan Trump sejak berkuasa dia menginisiasi Abraham Accords, otomatis dia harus menjadi the true deal maker di dalam pentas global, dan itu yang dia wujudkan. Maka dia kasih undangan ke Indonesia mau bergabung atau kemudian kita memilih untuk bergabung di tengah kompleksitas global macam ini. Jadi saya kira politik luar negeri kita mau nggak mau harus dinamis dan juga kontekstual, adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, situasi ini yang tidak dibuka ke publik, saya kira pemerintah sendiri yang sadar bagaimana hitungan untuk ekonomi kita, keamanannya dan sebagainya ke depan di tengah ketidakpastian global ini, itu semua pasti diperhitungkan sebelum dibuat keputusan kita bergabung ke Dewan Perdamaian itu. Nah, saya mau mengatakan ini Mas Iman, jangan panik. Perang Iran kita tahu itu kan, saya tidak ada kawan yang bertanya ke saya, apakah perang ini akan berkepanjangan dan menjadi perang Sebentar, soal BOP dulu, silakan. Iya, pertama disclaimer kita tidak pernah berburuk sangka kepada pemerintah. Kita selalu meyakini pemerintah ini pasti niatnya baik, kita percaya pemerintah. Tapi yang tidak kita percaya itu Amerikanya. Itu masalahnya. Mengacu kepada pernyataan Presiden Prabowo
bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tetapi Indonesia dengan prinsip bebas aktifnya akan memainkan peran strategis tertentu dengan bergabung di dalam organisasi multilateral macam ini untuk kepentingan semua. Artinya Indonesia menginisiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Kalau kita menginginkan Palestina merdeka, kata Presiden dalam satu pidato kalau nggak salah ingat, kita juga harus menghargai kehendak Israel untuk merdeka, kan gitu. Nah, bebas aktif itu kan mengandaikan kita berpihak bukan kepada satu pihak, Ya, tapi tapi kepada nilai-nilai yang kita miliki sebagai sebuah negara bangsa yang ikut terlibat aktif di dalam panggung global. Sekarang enggak. Tidak ada yang setuju, Prof, kalau Israel itu melakukan penganiayaan terhadap penduduk di Gaza gitu ya. Nggak ada satupun orang yang waras itu yang setuju. Tetapi kita tidak bicara soal ini kepentingan Israel atau Palestina. Kita bicara soal posisi Indonesia masuk di dalam sebuah forum global yang dibentuk sebagai forum pihak ketiga. Nah, ini kan sebetulnya kan inisiatifnya dari Donald Trump nih, dari Amerika Serikat. Dia mengajak negara-negara yang dianggap sahabat untuk kita sama-sama mari kita rumuskan jalan perdamaian, peta perdamaian untuk Gaza. Artinya bahwa kita asumsinya semua negara yang bergabung di dalam organisasi ini itu akan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Palestina maupun Israel. Enggak, saya tidak melihat saya kira itu ada ucapan itu di dalam BOP. Dasar. Nggak Kita ada. bicara soal Nggak ada. dasar pembentukan Board of Peace Ya. yang kemudian membuat Indonesia bergabung. Nggak. Maka kalau dari awal badan ini dibentuk, organisasi dibentuk hanya untuk kepentingan pihak yang di luar Palestina, saya kira presiden kita tidak mungkin ikut bergabung di situ. Jadi Tapi ya. karena dari awal organisasi memang dibentuk untuk menginisiasi perdamaian, maka Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi katalisator perdamaian karena dia bisa menjembatani Barat dan Timur, dia bisa menjembatani Islam dan kelompok non-Islam dengan Barat, maka dia punya peran strategis, maka dia masuk di situ. Saya kira ini pilihan yang memang sangat debatable, tetapi bagi saya ini sebuah pilihan yang kontekstual karena beradaptasi dengan dinamika zaman. Nah, ini memang akan mengguncang pikiran sehat kita, akan mengguncang tradisi lama. Makanya saya bilang tadi berpotensi melahirkan disonansi kognitif otomatis dari perspektif Perbedaan lah konstruktif. gitu ya. Iya, tetapi kita harus baca ini dari realitas kepentingan nasional Indonesia hari ini itu seperti apa. Nah, ini harus kita pahami secara bersama karena presiden yang dan istana secara keseluruhan tentu paling paham sebelum mereka memutuskan pasti ada pertimbangannya. Nanti saya kira Ulta lebih lengkap kalau dari aspek istananya, perspektif istananya. Ya, tapi yang jelas Anda terlalu simplistis seakan-akan orang-orang yang mengkritik kebijakan Presiden Prabowo itu adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan presiden. Enggak. Itu kalau Anda lihat dari Saya tidak bilang secara umum, saya mau bilang bahwa muncul narasi di media sosial. Saya juga dapat banyak informasi-informasi melalui WhatsApp dan sebagainya. Banyak orang menyerang pemerintah dengan isu BOP yang sebelumnya dengan isu makan bergizi gratis dan kemudian isu-isu yang lain. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok gelap di luar sana yang kemudian ingin menggiring isu ini untuk mendelegitimasi pemerintahan. Maka keluarlah suara salah satu pengamat senior kemarin hari ini yang coba nuansanya agak mengancam, agak memberi kepanikan bagi publik bahwa Indonesia jangan mencari panggung di perang itu Timur Tengah, di perang Teluk. Fokuslah ke dalam negeri karena di sini kekuasaan sedang digoyang. Nah, ini kan sebetulnya gerakan-gerakan entah opini atau pengumpulan massa yang berpotensi menimbulkan kepanikan publik. Kalau terjadi kepanikan publik, siapa yang bisa menjamin negara ini aman, Prof? Kalau orang yang punya duit besok, para pemodal besar itu melakukan capital flight, melarikan modalnya dalam satu malam, apa nggak runtuh ekonomi kita? Makanya saya bilang diskusi ini kita harus kembali kepada apa yang Profesor Ahmad Dasko katakan, persatuan nasional. Ini harus menjadi dasar berpikir kita untuk menyikapi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini sekarang. Kalau kita tidak punya komitmen untuk menjaga persatuan nasional sebagai Indonesia, kita akan terpecah-pecah berdasarkan kepentingan. ini, Jadi gini, kenapa kita keberatan ketika Amerika ini menjadi induk BOP gitu kan? Karena fakta di lapangan Amerika itu adalah partner Israel ketika menggenosida Gaza. Jadi memang secara logika pun tuh nggak masuk gitu loh. Bagaimana pihak yang menggenosida, yang menjajah Gaza, yang menghancurkan Gaza, tiba-tiba dia muncul sebagai pihak pendamai. Ini kan sebetulnya sangat-sangat nggak logis sekali. Nah, dan juga Oke, bentar situ satu dulu. Silakan. Latar belakang, jadi gini, latar belakang Singkat saja. globalnya dulu ya. Ini kan Presiden Amerika, maksudnya Nggak usah latar belakang dulu. Anda bisa menjawab itu. Ya, jadi Gimana Amerika, logikanya? Amerika di bawah Trump itu sudah tidak percaya dengan agensi global seperti PBB. Oke. Karena tidak percaya itu, lalu dia bikin kelompok baru. Dia berupaya untuk menata ulang dunia ini dan satu tata baru lah. Nah, disitulah lahir Board of Peace dengan satu agenda yaitu bagaimana bisa mendamaikan Israel dan Palestina. Yang sebelumnya menjajah. maaf Bang, gini ya. Sebetulnya bukan Amerika itu nggak percaya dengan UN. Amerika ini bersikeras melawan UN. Berbagai resolusi kan sudah keluar nih. Ketika dibuat voting bagaimana? Oke, selesaikan perang. Ini saya Semua sudah bicara- sepakat. ini saya bicara- Amerika menolak, itu masalahnya. Jadi bukan masalah Amerika. Iya, Amerika karena tidak. administrasi Trump udah nggak percaya PBB, ini soal lain. Nah, di dalam Amerika sendiri ada konflik antara kaum kongresialis dengan kaum presidensialis. Kaum kongresialis mengatakan, you punya kebijakan luar negeri nggak pernah mempertimbangkan suara Kongres. Maka senator tidak semua juga mendukung dengan langkah Trump. Orang presidensialis bilang tafsir baca itu konstitusi. Di bagian awal jelas bahwa yang namanya perang itu ranah eksekutif. Oleh karena itu, karena hanya berfungsi konsultatif si Pak Kongres, maka kami tidak perlu butuh pendapat saudara. Disitulah yang membuat pemerintahan Trump ini menjadi begitu agresif di luar. Di dalam negeri dia juga dibantah. Nah, memahami Trump dengan karakter macam ini, itu maksud saya, kita bisa memahami lahirnya Board of Peace. Dan dari situlah nanti kita bisa lihat kenapa Indonesia mesti bergabung. Karena dinamika global yang makin tidak menentu dengan peran PBB dan agensi sejenisnya yang mulai melemah.
Sementara dunia ini makin kacau, jadi harus ada tindakan. Nah, saya kira Indonesia di situ dipanggil untuk silakan mengambil posisi, karena tanpa mengambil posisi kita akan ruginya double-double. Nah, dalam konteks mengambil posisi itu lahirlah keputusan bergabung. Nah, tadi Uta mungkin nanti harus menjelaskan apa saja keuntungan-keuntungan yang diperoleh pemerintah oleh Indonesia dengan bergabung. Dan dalam hal mana kita tidak meninggalkan Palestina dan kita tidak mengutuk yang namanya kekejaman tentara Israel di Gaza kalau memang itu yang terjadi. Artinya bahwa kita tidak pernah berpihak pada satu kelompok, apalagi membenarkan genosida atau yang lain-lain. Gak ada itu. Oke, Bung Ferry Anda mau Dipersoalkan oleh Mas Ferry ini kan sebetulnya bahwa keputusan presiden di dalam memilih bergabung ke Board of Peace itu melawan konstitusi, kan begitu? Dari awal kamu mengatakan itu. Lawan konstitusi dan undang-undang turunannya kan, Undang-Undang 1945 dan turunannya. Oke. Ya, Mas Aiman, supaya fair boleh nggak undang-undang pasal 9, 10, 11? Nanti dulu, ya. Boleh. Nanti kita Maka nanti saya minta mau luruskan logikanya. Ya. Nanti kita tanyakan sama-sama. Ya. Bang Ferry boleh di depan sini. Paradigma presidensialismenya ini kan yang kita perdebatkan sebetulnya kan. Nah, saya yang menganut bahwa yang namanya kebijakan luar negeri itu kewenangan eksekutif murni dengan pertimbangan DPR ataupun apa istilahnya persetujuan sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Bang, Ini logika sendiri tidak bisa membedakan dengan persetujuan dan Ntar dulu, ini logika dasarnya. Saya bicara teorinya dulu, saya tidak bicara soal penerapannya. Saya bicara teorinya dulu. Bahwa DPR sebagai perwakilan rakyat dia harus terlibat di situ. Pertanyaan saya, Mas Ferry, di mana pasal di konstitusi ataupun di undang-undang lain yang mengatakan bahwa persetujuan DPR untuk keputusan eksekutif berkaitan dengan kebijakan luar negeri itu bersifat final dan mengikat? Di mana pasalnya? undang-undang pasal 11 itu sudah final. Apakah dikatakan di situ final dan mengikat? Bang, Persetujuan final DPR dan mengikat itu nggak tidak bisa. Itu sama dan kalau Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat kan keputusannya. Ya, karena itu putusan tertuang. peradilan. Bang, Dan letak konstitusi ini tertulis. lebih tinggi dari putusan pengadilan. Konstitusi Saya tidak tidak tahu abang mengatakan- sekolah di mana ya. Kalau apa yang dinyatakan konstitusi itu kurang final dan mengikat, apalagi Nah, apakah ada ayat ini yang peraturan mengatakan tertinggi, Bang. Iya, Kalau sudah tahu. tertinggi sudah final. Udah Kalau saya tidak tahu final, bukan maksud konstitusi Ferry itu namanya. apa. Saya tahu Jadi, maksud Ferry. Mas bagi Ferry saya abang sedang melakukan pembelaan yang sangat konyol. Bukan, saya tidak membela. Saya mau Konstitusi meluruskan. sudah bilang, terang-benerang, Ferry mau tertinggi mengatakan bahwa presiden melawan konstitusi, kan Yes, itu poin kamu. yes. Saya mau menegaskan di mana pasal bahwa pasal itu di konstitusi sifatnya Makanya, final dan Mas mengikat, Bapak, nggak ada itu. pasal 11 itu Karena kurang lebih penerapan berbeda. presidensialisme di dunia ini, Presiden kebijakan luar dalam negeri itu otoritas menjalankan eksekutif. keinginan untuk melakukan perang, perdamaian dan Saya perjanjian nggak tahu. Kamu politik ilmu hukum, Bang. saya belajar ilmu Konstitusi politik itu dan ilmu politik hukum. yang kemudian dihukumkan. Saya belajar ilmu politik dan ilmu hukum. Saya melihat Kebetulan saya ngajar ilmu politik. Saya melihat Mas Ferry ini punya satu prasangka buruk. Ingin membenarkan prasangkanya bahwa presiden melawan konstitusi. Karena ingat Mas Aiman, di dalam Undang-Undang 45 ada pasal soal pemakzulan presiden. Salah satu syaratnya itu adalah ketika dia melawan konstitusi, termasuk yang lain-lain. Apakah itu yang mau digiring oleh Tadi Ferry? Anda katakan Saya bahwa nggak tahu. BOP menggulingkan dan Anda menilai bahwa salah satu anasirnya adalah Ferry Amsari. Makanya saya nanya, Hebat, apakah sorry, arahnya Bang. mau ke sana? Hebat Saya betul nggak Ferry tahu. Amsari mau menggulingkan presiden. Saya dari tadi bicara ketentuan Undang-Undang Dasar. Loh, Bukan masalahnya bicara kan ini start dengan tesis presiden melawan konstitusi. ya kalau presiden ke A, konstitusinya bilang B, ya pasti saya bilang presiden. Saya bertentangan menjelaskan praktek konstitusi. presidensialisme di dunia. Ya, makanya, Tidak akan ada satu mau negara. abang jelaskan Bentar dulu. praktik presiden di Mars sekalipun, yang ada adalah di konstitusi Bentar kita. dulu. Di Undang-Undang Mas Dasar Aiman, kita. tidak ada Pedoman satu kita negara pun Undang-Undang di Dasar dunia. kita, Bang. Sebentar, tidak ada satu negara pun di dunia yang pernah tuntas dengan perdebatan soal apakah pilihan untuk perang atau kebijakan luar negeri murni eksekutif Mas 100% Aiman, tolong ataukah dibatasi melibatkan perdebatan parlemen. ini Ya, bukan ya. di Pemerintah sudah punya semua dasar pertimbangan. Hanya mungkin kelemahannya di komunikasi. Nah, Uta mungkin bisa jelaskan kenapa publik tidak tahu pertimbangan-pertimbangan pemerintah yang begitu bagus-bagus untuk ngomong itu. Kenapa publik tidak dicerahkan dari situ. Nah, ini saya kira soal komunikasi. Tapi setahu saya, dasar-dasar untuk bergabung itu tujuannya mulia semua, termasuk mendukung kemerdekaan Palestina. Oke, saya mau Nah, tanya ini Bang Muni. nanti mungkin Saya mau tanya Bang Muni. Bang Muni setuju nggak terkait pendapat saya tadi mengatakan bahwa Donald Trump ini tidak pernah menginginkan adanya perdamaian antara Kan Palestina tadi dan kita Israel? bicara dari awal, Kang, bahwa memahami kebijakan, kita juga harus memahami karakter pemimpinnya. Itu kalau kita pakai pendekatan behaviораlis, perilaku. Nah, saya memahami Donald Trump. Ini kan Nah, tapi kalau kita bicara Donald Trump ya kan bukan Trump aja. Dari sebelum Bukan Trump, presiden iya Amerika betul. juga tidak Artinya kebijakan punya Amerika sejak kebijakan yang awal, sama. bukan Amerika secara lah. personal ya. Iya. Kebijakan Amerika sejak awal, sejak tahun 48 dengan silih berganti kepemimpinan itu nggak berubah gitu loh. Iya, Jadi kan karena kita bicara politik satu luar atau dua negerinya, individu di sini. karena politik luar negerinya itu dikuasai murni oleh eksekutif, meskipun konstitusi mengatur with consultation with the Congress. Dikatakan dalam konstitusi itu, dengan konsultasi dengan Kongres, dengan parlemen. Tetapi itu tidak dijalankan. Perdebatan panjangnya adalah wujud persetujuan DPR itu seperti apa, Kongres itu seperti apa. Oke, seperti Prinsip Bang Aiman, gue ini seorang muslim dan gue ini diajarin di Al-Quran bahwa jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8 banyak pakai jilbab, silakan cek. Jadi ini banyak sekali BOP lah Iran, intinya nih sentimen anti Amerika nih luar biasa sekali di negara kita ini. Dan semua didasari sama kebencian buta tanpa mencoba adil seperti yang disarankan Al-Maidah ayat 8. Ini mumpung ada adik-adik di sini masih muda ya, aku mau coba fondasi sejarah itu penting loh. Padahal adik-adik tahu nggak, Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingatnya cuma 17 Agustus saja, orang lupa. Pada 1945 Belanda balik membonceng pasukan Nika untuk melucuti yang waktu itu pengen melucuti tentara Jepang. Jadi Bang Aiman, dari 46 setelah kita proklamasi, kita dijajah lagi sama Belanda sampai 49 yang dikenal dengan agresi Belanda kedua. Silakan cek.
Dan itu tidak mudah buat para pahlawan kemerdekaan kita karena memang supremasi militer Belanda itu memang terlalu kuat waktu itu. Bahkan Jenderal Sudirman pun hanya bisa melawan Belanda dengan taktik gerilya, hit and run. Apakah dengan hit and run itu efektif untuk mengusir Belanda dari bumi pertiwi? I don't think so. Tapi tiba-tiba tahun 49, tiba-tiba Belanda mudik. Karena siapa? Karena ditekan Amerika, brother. Jadi, biar adik-adik tahu, tahun 1949 Amerika itu tiba-tiba ngancam ke Belanda. Belanda, lu kalau masih jajah Indonesia, gue stop bantuan. Ini fakta sejarah. Waktu itu kan Belanda baru selesai perang dunia kan, hancur-hancuran kan. Amerika bantu lewat Marshall Plan namanya, program. Bukan cuma itu aja. Amerika nyeret Belanda, lu duduk, dipaksa duduk berunding sama Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan konferensi meja bundar di Den Haag. Tidak sampai di situ, Amerika juga bikin veto, bikin resolusi di Dewan PBB untuk menekan agar Belanda cabut dari Indonesia. Sampai akhirnya Belanda nyerah, bos. Oh udah deh, babang Amerika gue nyerah deh, gue pulang deh. Coba. Tanpa mengecilkan perjuangan para pahlawan. Tapi kalau Amerika nggak turun tangan, kita nggak tahu sampai kapan Belanda bercokol. Mungkin Belanda tahun 70 masih di sini, mungkin tahun 80 masih di sini kayak di Afrika Selatan. Ya, jadi ketika Pak Jadi kalau nggak ada Amerika, Indonesia masih dijajah Belanda. Ya itu aku tanpa mengecilkan ya, tanpa mengecilkan. Tapi peran Amerika besar sekali yang bikin Belanda pulang kampung waktu itu. Ini banyak ahli-ahli di sini yang tukang-tukang baca pasti tahu. Kalau memang mereka tidak asli historis, mereka tidak minim literasi sejarah pasti tahu. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, jangan lupakan jasa Amerika. Pak Prabowo itu ngomongnya karena dia ngerti sejarah. Oh, kita balik lagi ke Amerika lawan Iran. Oke, ini aku tarik mundur ya, karena fondasi sejarah itu penting adik-adik. Jadi adik-adik di sini perlu tahu. Kembali lagi ya, prinsipnya adalah jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Berusahalah adil untuk Amerika. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu, Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Bang Aiman, dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan dari mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Selama puluhan tahun. Sekarang balikin ke kita ya. Adik-adik pikir nih, ya pakai hati ya. Ini misalnya nih Malaysia ya, ngasih duit ke teroris. Terus terorisnya beli bom. Bomnya dipakai buat ngebunuh rakyat Indonesia. Kira-kira perasaan kita gimana? Puluhan tahun lagi. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. Bener gak? Diserang-serang terus. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman, untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjamin keamanan Israel. Itu ada pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang historis dan minim literasi sejarah. Gue jelasin, faktanya, semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948, pertama kali perang, itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967, koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat duluan sama Israel. Dikenal dengan perang 6 hari. Tahun 1973, koalisi negara Arab nyerang Israel. Dikenal dengan perang Yom Kippur. Tahun 1987, negara-negara Arab patungan ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel. Yang dikenal dengan Intifada 1. 2001, negara-negara Arab ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel. Yang dikenal dengan Intifada 2 sampai balik ke yang saya bilang tadi. Tahun 92, Hizbullah dikasih duit sama Iran. Tahun 2005, Hamas dikasih duit sama. Puluhan tahun konflik. Gara-gara Arab kagak bisa lihat, Yahudi diem. Tuh dia lagi diem, kita serang yuk. Makanya Pak Prabowo udah benar. Kalau mau damai, ya jangan nyerang si Israel. Jadi, keputusan Pak Prabowo membawa Indonesia ke board of peace ini sudah benar. Kalau kita lihat dari sisi sejarah. Karena memang board of peace Trump ini memang niatnya ingin mewujudkan perdamaian dengan cara apa? Dengan cara mentiadakan donatur yang memberikan duit ke teroris. Makanya dia nyerang Iran. Itu yang diserang sama Iran bukan rakyatnya loh. Rezimnya loh. Amerika cuma pengen rezim Iran yang suka ngasih duit ke teroris itu diganti dengan rezim yang tidak pernah ngasih duit ke terorisme. Tidak ada donatur, tidak ada teroris, tidak ada perang, damai. Tepuk tangan dong. Jangan si Bang Ferry dong yang ditepuk tanganin sama lu. Bisa saya tanggapi? Dikasih berapa sama Bang Ferry? Jadi sekali lagi ini kalau Pak Prabowo denger ya. Kalau Pak Prabowo denger nih ya. Maaf. Istilah peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Maju terus Pak bersama BOP. Jangan mundur Pak. Ya. Main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan Bang? Iya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan Bang? Sabar. Utangan ngaco. Iya, Anda Utang di Indonesia ini cuma Anda yang tidak ngaco. Gue kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngaku kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Apa tadi? Jadi pertama aku harus lurusin. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Dan waktu itu adalah berkat delegasi Kiai Haji Agus Salim yang waktu itu proaktif ke sana jemput bola dan tidak ada kaitannya dengan yang dia bilang mufti. Mufti Palestina itu ada di Mesir waktu itu Bang, karena waktu itu dia buronan. Jadi ketika Ottoman Turki kalah perang dunia kedua, perang dunia pertama, lalu provinsi Palestina ini diserahkan ke kerajaan Inggris. Jadilah
bagian dari milik Inggris. Namanya waktu itu British Mandate Palestine. Nah karena waktu itu di bawah kekuasaan Inggris, si mufti Palestina ini kaburlah buron ke Mesir. Ketika delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir, ketemu nggak sengaja sama Palestina, sama si mufti ini yang lagi jadi buronan di Mesir. Lalu adalah cerita-cerita ini yang tidak ada textbooknya, sumbernya cuma dari meme, ceritanya begini, begitu, tapi ini pseudo history semua. Jadi ini bisa dibilang ya fiksi lah gitu. Anyway, jadi kalau kita balik lagi Saya sebut sumbernya ya. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, tulisan Muhammad Zain Hasan tahun 1970. Jelas ya? Jelas gak? Iya. Buku apa yang dia pakai? Nah, coba apa referensinya? Lo semua yang gue bilang lo boleh cross check ke berbagai sumber, pasti isinya sama semua. Jadi Emang nggak ada dasarnya? Selalu nggak ada ngomong sejarah. Katanya dasarnya Intinya kalau kita ngomong fakta sejarah ya, fakta sejarah. Ketika 1945, Sumbernya apa referensinya? Sumbernya lo boleh cek kemanapun, gue ngomong pasti benar. Kok kita suruh ngecek? Jadi sumbernya mana? 1945 tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Dia udah ngakuin sendiri kok tadi. Nggak ada bangsa Palestina, nggak ada. Yang ada waktu itu, sebelum yang ada itu adalah Ottoman Turki. Jadi dulu itu cuma ada satu negara, namanya Ottoman Turki. Palestina itu hanya bagian provinsi dari Ottoman Turki. Ketika Inggris kalah perang, itu diambil alih sama Inggris, jadi British Mandate Palestine. Lalu Inggris di tanah milik Inggris ini mendirikanlah dua negara ini, Palestina dan Israel. Itu hak Inggris dong, orang punya dia kok. Udah diserahin nama Ottoman ke Inggris. Inggris mau bikin negara apapun di situ suka-suka gue lah. Ibaratnya sekarang misalnya Indonesia mau pemekaran di provinsi manapun, suka-suka Indonesia lah. Punya agama. Tidak mau nerima padahal udah dikasih kesempatan. Kesempatan demi kesempatan sudah dikasih. Dari mulai tahun 1948 dikasih. Nih, silakan deklarasi kemerdekaan. Mereka milih perang. Seperti yang gua kasih jelasin tadi. Tahun 1948, 1967, 1973, 1973, 1981, perang. Daripada damai, bangun negara, mereka milihnya perang. Dengan narasi-narasi Israel jajah di mananya. Nah, kan orang itu loh, memang itu bukan tanah Palestina kok. Tidak ada yang berhak, dengar ya. Kalau kita ngomong fakta, tidak ada yang berhak sama tanah Palestina itu. Baik Yahudi maupun Arab Palestina yang tinggal di situ semua tidak ada yang berhak. Karena itu punya, ini yang saya maksud, dia sedang menghina kebijakan Indonesia. Ketika seluruh masyarakat Indonesia mengatakan ada penjajahan, ada dua makhluk yang mengatakan ini bukan penjajahan. Itu perasaan. Jadi lucu. Makanya sini mumpung ada KSP. Gue gak peduli sama perasaan lo bro, itu perasaan lo. Tolong diedukasi. Gue cuma peduli sama fakta. Mumpung ada KSP, faktanya Bang Iman. Mbak, apa itu penjajahan Mbak, biar nggak semakin error ini. Faktanya itu tanah punya Ottoman Turki. Itu faktanya. Lu mau ngomong sampai mulut tuh berbusa juga, itu faktanya punya Ottoman Turki, bukan punya orang Palestina yang sekarang. Fakta itu Bang Iman. Saya mau merangkum saja omongan saya tadi. Matriks saya buat di sini ya, ini kan paper saya. Matriks keuntungan dan kerugian kita bergabung dengan BOP. Nah, nanti di sini artinya kita berpikir objektif lah. Dari aspek diplomatik, tentu saja ini kita punya pengaruh besar dalam konteks resolusi konflik Gaza, penguatan hubungan internasional dengan negara-negara yang pro terhadap perdamaian, terhadap demokrasi dan sebagainya. Saya kira ini terobosan besar yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Nah, bisa saja dari aspek negatif, kelompok, nanti Mas Ferry bisa respons, di sini muncul problem, misalnya munculnya persepsi keberpihakan. Tadi dipertanyakan kenapa Palestina tidak ada di dalam Board of Peace. Tadi Ulta sudah jawab bahwa secara teknis memang dari PBB sendiri tidak ada dasar juga untuk Iran bergabung ya, karena belum diakui oleh secara internasional sebagai negara merdeka. Terus kemudian bisa saja dianggap keputusan ini merusak kepercayaan negara-negara sahabat seperti Iran, Qatar, dan semua Liga Pro-Palestina, termasuk Indonesia dituding sebagai rubber stamp untuk forum bentukan PRAM. Nah ini saya kira reaksi-reaksi yang normal, tetapi saya nanti akan tetap kembali kepada keyakinan saya bahwa pemerintahan Prabowo dengan kebijakan luar negerinya sedang memperjuangkan yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk perdamaian dunia, khususnya Palestina, Israel. Nah dari aspek ekonomi tentu saja kiprah kita di pentas global termasuk kebergabungan di Board of Peace ini juga menciptakan peluang investasi dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Lalu kemudian kerjasama teknologi dan pertahanan, semua itu akan menjadi efek kupu-kupu yang memang sangat positif untuk kita, meskipun secara negatif juga oleh negara-negara yang keliru membaca Indonesia, bisa saja kita juga akan kena imbas dari kemarahan mereka, bisa dalam bentuk boykot konsumen muslim global untuk produk tertentu dan segala macam. Apapun itu, ini fakta plus minusnya. Lalu dari aspek domestik, pemerintah kelihatan memiliki konsentrasi besar di dalam penguatan politik luar negeri, terus kita apresiasi. Dan dari aspek yang minusnya, yang dipandang oleh mungkin Mas Ferry dan teman-teman, bahwa gelombang protes dari kelompok oposisi, terutama oposisi non-parlemen, itu akan pasti meningkat. Lalu kemudian juga dari aspek normatif moral, Indonesia dianggap sebagai bagian dari laskar pejuang keadilan dan perdamaian dunia, meskipun melahirkan yang saya sebut di awal, disonansi kognitif, karena nanti akan berbenturan dengan keyakinan kuno bahwa Indonesia selalu menjadi pembela Palestina, para Indonesia harus bebas aktif, maka dia juga harus bela Israel, dia juga harus bela Palestina secara bersamaan. Iran itu kan banyak mitos aja. Kalau kita lihat seminggu terakhir, kan pertahanannya sama sekali lumpuh itu di udara. Pesawat-pesawat Amerika dengan Israel bisa bebas. Nah ini yang membuat Iran selama ini selalu berilusi tentang kekuatan, tentang hegemoni di Timur Tengah. Jadi ini yang membuat rezim teokrasi dan yang didukung oleh bedil dari Garda Revolusi itu
selalu bisa mengintimidasi rakyatnya bahwa mereka kuat. Sebenarnya itu ilusi dan terbukti seminggu nggak ada pertahanan sama sekali. Nah, mudah-mudahan